Sukma, gimana ini? Cuaca udah mau malam dan kita belum nemu kosan. Iya, gimana ya? Dek lagi cari kos? Iya Pak, kira-kira sebelah mana ya? Oh, ada di sebelah sana. Oh iya, Terima kasih, Pak. Mari. Sama-sama. Gimana nih Ras? Mau nggak kosan itu? Selagi ada yang kosong nih. Ya udah, ayo coba dulu aja. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, Mbak. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, ada apa? Ibu, barangkali di sini masih ada kamar yang kosong? Oh iya, ada Mbak. Ada kamar yang masih kosong di sini. Kalau begitu, saya dan sepupu saya akan tinggal di kosan ini. Boleh? Oh iya, boleh. Silakan Mbak. Semoga betah ya di sini. Oh Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. 1 bulan kemudian, sudah terjadi kejadian-kejadian aneh di kosan ini. Hei, tahu gak? Ada yang pindah kos loh. Hah? Siapa? Gendis. Kenapa Gadis harus pindah? Jadi gini nih ceritanya. Aku mau cerita deh. Semalam aku sempat ngedengar suara yang aneh. Kayak suara pintu bergeser, suara langkah kaki, terus suara pukulan palu yang kencang. Tapi suara itu muncul cuma di jam 2 pagi. Jam 2 pagi loh, Tri. Tapi setiap jam 2 pagi, aku selalu ngedenger Gendis ngaji di kamarnya loh. Memang awal masuk kan Gendis ini orangnya agak aneh. Soalnya pas masuk kosan di sini juga baju Gendis itu tertata rapi di dalam koper tanpa dimasukkan ke dalam lemari. Padahal kan fasilitas kamarnya itu lengkap banget, termasuk lemari juga sudah disediakan. Kamu kan sekali nempatin kamar Gendis kan? Hati-hati loh, nanti lemarinya jangan dibuat kosong. Apa maksudnya sih? Baju siapa? Apa ada hantu yang suka outfit check, yang suka ngumpetin baju di lemari kosong? Ya mungkin. Jadi, kamu bilang lemari kosong itu bisa jadi rumah hantu. Wah, aku bakal nyiapin baju untuk mereka dong, biar mereka gak kedinginan. Ya mungkin bukan cuma kedinginan aja. Coba kalau lemari itu kosong, mungkin bakal ada yang nempatin. Dan gak lucu kan kalau kamu bangun pagi-pagi tiba-tiba banyak banget gaun putih di lemari kamu. Oke, aman-aman. Akan aku isiin lemarinya. Hah? Jam segini? Siapa ya? Hah? Ini gak mungkin. Pergi, jangan ganggu. Siapa di sana? Apa maumu? Ah! Ras! Ras! Ada apa, Sukma? Ini gawat. Ada apa, Sukma? Kok malam-malam begini ke kamar aku? Aduh Ras, aku dari tadi ngedenger suara-suara yang aneh. Dari mulai ketuk pintu, ketuk jendela, dan yang lebih parah lagi itu pintu kamar aku tiba-tiba kebuka. Dan di sana juga gak ada siapa-siapa. Kayaknya aku bakalan tidur di kamar kamu loh Ras. Sukma ini lagi parnoan dan halu karena semua teman-teman di kosan selalu menceritakannya yang horor. Oh, kalau begitu, kamu boleh deh tidur di kamar aku. Makasih Ras.
Mbak, kalau mau jogging, besok pagi aja. Aku udah deg-degan nih. Bukan karena takut sih, tapi jantungku kayak ikut goyang. Loh, kok ganti? Tadi lari-lari, sekarang main pindah-pindahan barang interior. Ini kosan apa toko interior sih? Astagfirullahaladzim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Loh. Kok jadi doa makan sih? Ya Allah, kenapa jadi baca doa makan? Lah, kok ketukannya beri lama sih? Jangan-jangan hantunya mau velocity. Gak bener nih. Aku harus cepet-cepet tidur. Takutnya aku gabung velocity bersama mereka. Tadi malam kalian denger gak ada suara kursi digeser, meja digeser, dan lebih parahnya lagi aku denger ada suara ketuk palu di ruangan ini. Iya, aku juga jelas banget. Kayak suara meja digeser gitu, pelan tapi panjang. Terus suaranya itu krek, krek, bunyi terus diam lagi. Krek, krek. Tapi anehnya ruangan ini kosong. Udah aku cek, tapi gak ada tanda-tanda orang masuk. Gak ada cahaya juga ke dalam. Aku juga. Dan sekarang kita kayak saling nunggu kena giliran. Kalian semua temenin aku sampai jam 10 malam ya. Tenang Ras, kita bakal saling jagain, tapi nanti aku yang paling depan ya. Ada-ada aja kamu Sekar. Udah, tenang. Nanti kita harus saling ingat ya, ketika udah jam 11 malam, kita udah harus saling masuk kamar masing-masing. Yuk! Jangan sentuh aku masih suci. Menjauh. Nanti lo marah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, kenapa badanku gak bisa gerak? Tahu nggak? Tadi malam aku disentuh-sentuh, dipegang-pegang sama sosok yang ngangguin kita. Mana ada hantu kayak gitu, kurang kerjaan kali hantunya. Serius Sekar, aku gak bohong. Tiba-tiba rambutku dikepang. Iya, kalau gitu kita panggil Ustadz yang ada di sini. Terus tanya, Ustadz, gimana cara bikin hantu pro salon? Aduh, tapi serius deh. Kita beneran panggil Pak Ustadz ya. Jangan sampai ada yang ngikutin. Aku gak peduli tidur di sini. Asal rambutku gak dibikin sanggul waktu aku tidur. Kalau jinnya ikut ke sini, aku mau pindah ke luar negeri aja. Bilangin aja ke jinnya. Kita udah full booking dan nerima tamu dari alam lain. Aduh, lapar nih aku. Kedengaran suara perut aku gak? Udah kayak drum band nih perut. Aduh, aku juga. Mending kita pesen makanan online aja deh. Masih ada sinyal kan? Ya udah, kita pesen ayam geprek, nasi goreng, sama es teh manis, sama... Kan kamu ini mau makan apa mau pesta? Pesan aja yang banyak, kita bagi 5. Setan mau ikutan? Kalau mau ikutan, bayar dulu, baru boleh ikutan. Atas nama Ratri. Itu setan yang nyamar jadi Mang Ojek kan? Mana ada mang jam segini nganterin makanan. Gak usah mikir panjang. 1, 2, 3. Bentar. Tapi kan itu makanan kita. Sabar. Dia kan mau plastik makanan. Setan mana mungkin bawa plastik ngebut food. Ini ada paket ayam geprek sama bonus kerupuknya 1. Oh iya. Duluan, Mbak. Tapi beneran
jangan. Ini pengalaman di luar dugaan aku. Iya, kita belum nelfon ibu kos nih. Bentar, aku telepon dulu ya. Kata ibu kos, katanya bakal memanggil Ustadz untuk mengecek keadaan kos kita. Ya udah, syukur deh kalau begitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Ustadz. Silakan duduk Pak Ustadz. Bukannya bermaksud apa-apa, tapi saya tidak tahu alasan saya dipanggil ke sini untuk apa ya. Saya di sini memanggil Pak Ustadz untuk melihat keadaan kosan di sini. Dikarenakan anak-anak kos di sini sering ada yang mengganggu Pak Ustadz. Iya nih Pak Haji, aku juga digangguin loh sama hantu-hantu yang jahil. Masa aku lagi tidur udah dikepang rambut aku? Bayangin aja Pak Haji, masa kita setiap malam suka diganggu sama mereka yang tak kasat mata? Salah serius nih. Sekarang antarkan saya ke tempat yang sering terjadi kejadian itu. Baik Pak Ustadz, kami akan mengantarkan Pak Ustadz. Di sini ruangannya Pak Ustadz. Wow, auranya sangat kuat di sini. Astagfirullah, Ada apa Pak Ustadz? ada telepon. Serius dong Pak Ustadz, jangan bercanda. Ini hal genting. Ini saya terkejut melihat ada kendi di sini. Kayaknya ini kendi sudah lama ada di sini. Terlihat dari lupanya aja yang udah pendek. Sebenarnya saya gak mau cerita ke siapa-siapa. Tapi saatnya kalian tahu sisi lain dari kos. Pak, apa yang kamu lakuin malam-malam begini? Gak apa-apa bu, cuma sedikit berdoa saja biar kosan kita makin ramai. Loh, aku pakai dupa, jarum, tanah. Ini apa-apaan, Pak? Cuma ini caranya biar rezeki kita lancar, supaya kosan kita gak kosong lagi. Ini bukan sekedar minta rezeki biasa, kan? Ini ada campur tangan hal lain ya? Pak, jangan main-main ya. Ini pesugihan ya? Apa salahnya bu? Kita butuh uang, kosan kita kosong. Saya cuma mau menjamin masa depan kita. Tapi kalau dengan cara begini, ini salah, Pak. Bakal membuat buka pintu untuk yang lebih parah lagi. Kalau kamu gak mau ikut campur, lebih baik kamu diam. Semua ini urusanku. Kalau ini jalan yang aku pilih, aku gak bisa terus di sini. Pak, aku udah cukup ya semuanya. Aku udah gak kuat lagi. Kamu itu kenapa sih bu? Ini semua demi kosan kita, biar aku keras. Sukses apa sih, Pak? Kosan ini memang penuh, tapi suasana kayak neraka. Penghuni sering sakit, sering berantem, bahkan ada yang kabur tanpa alasan. Aku gak mau kayak gini terus. Aku gak mau rumah kita jadi tempat buat makhluk-makhluk yang gak kelihatan. Kamu pikir rezeki itu datang dengan mudah? Semua itu butuh pengorbanan. Kalau memang hidup ini dengan ketenangan jiwa, lebih baik aku pergi. Aku gak mau hidup dalam ketakutan. Kalau itu memang maumu, silahkan. Kalau ini jalan yang kamu pilih, lebih baik kita cerai. Semua barang-barangku sudah aku bereskan. Sekarang kosan ini milikmu. Ambil semua yang kamu miliki, jangan sisakan apapun. Syukurlah, barang-barang sudah dibawa pergi. Kalau begini saya mengerti mengapa kosan ini sering diganggu dan ada sebuah kendi di sini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi Pak Ustadz? Yang terjadi di sini, mereka sosok-sosok yang tidak lagi diberi sesajen, jadi mereka mengganggu kalian sebagai bentuk protes. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak Ustadz? Yang harus kita lakukan sekarang, pertama saya akan membawa kendi ini dan membuangnya supaya sosok-sosok tersebut tidak mengganggu kalian lagi. Selanjutnya, kita harus mengadakan pengajian agar sosok-sosok itu tidak mengganggu kalian lagi dan kosan ini menjadi aman dan damai.
Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah semua rangkaian acara berjalan dengan lancar. Semoga kosan ini tidak ada yang mengganggu lagi dan damai. Amin. Begini ya, akhirnya bangunan ini jadi tempat yang ramai. Meskipun bukan seperti dulu lagi, tapi ini jalan yang baru. Dulu, ruangan-ruangan ini penuh cerita. Kini dengan sabar, mereka lahirkan cerita baru.